Selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kembali oleh anugerah dan perkenanan Tuhan. Pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan. Dan kita percaya biar setiap benih kebenaran firman Tuhan ditaburkan. Kebenaran firman Tuhan itu dapat mengubah kehidupan kita, mengubah pola berpikir kita, dan mengubah cara hidup kita. Sehingga kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang berhala, saudaraku. Wahyu pasal 21 ayat 8. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, banyak orang hari-hari ini menganggap berhala itu hanya berupa patung-patung, boneka, lukisan atau jimat-jimat yang dipuja-puja dan disembah, saudaraku. Dan mereka, saudaraku, memahami penyembahan berhala itu sebagai keterlibatan seseorang kepada okultisme, yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan perdukunan dan mistis, begitu saudaraku ya. Nah, pemahaman ini saudaraku masih dangkal dan belum tepat. Dan ini saudaraku bisa berbahaya dan bisa saja menyesatkan, karena sesungguhnya banyak praktik berhala ini itu dilakukan oleh orang-orang percaya, dan sesungguhnya terkadang mereka tidak menyadarinya. Sehingga kalau kita pelajari apa sebenarnya yang disebut dengan berhala itu, saudaraku. Dalam teks bahasa Yunani, untuk kata berhala adalah idololatres. Sementara penyembahan berhala adalah idololatria, yang berasal dari kata idolon yang berarti berhala, dan latria yang berarti berbakti. Jadi sesungguhnya saudaraku, semua objek lain di luar Tuhan itu bisa menjadi berhala jika orang menjadikannya itu sesembahan atau jika kita berbakti kepadanya. Nah, dalam pengertian lain atau pengertian yang lebih luas, saudaraku, istilah kata berhala ini adalah seseorang atau sesuatu yang dianggap paling berharga sebab mendatangkan kesenangan, mendatangkan kebahagiaan, mendatangkan keuntungan, dan mendatangkan keamanan dalam kehidupannya. Sehingga berhala bagi seseorang adalah pusat kehidupan di mana seseorang bergantung dan jiwanya melekat kepadanya. Nah, orang tersebut, saudaraku, tidak akan merasa lengkap. Ia pasti rasa sepi dan merasa kosong tanpa hal tersebut. Nah, dia tidak bisa hidup tanpa hal tersebut. Maka pasti dia dengan berbagai macam cara, dia akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan hal tersebut. Maka berhala ini adalah kelengkapan, saudaraku. Bisa dikatakan kelengkapan dalam kehidupannya. Sehingga saudaraku yang kasih, apa yang menjadi kebahagiaan kita hari-hari ini? Hal apa yang paling berharga dalam kehidupan kita? Apakah pangkat, apakah jabatan, apakah harta? Apa yang menjadi kesenangan di dalam hidup kita? Apa yang menjadikan keuntungan dalam hidup kita? Apa yang menjadi kita rasa aman dalam hidup kita? Nah, saudaraku, dalam hal ini tentu kita bukan berarti mengatakan bahwa tidak boleh kita memiliki pangkat, jabatan, harta, dan lain sebagainya. Boleh saja, saudaraku, itu hal yang bahkan hal yang perlu bagi kita hari-hari ini. Tetapi pangkat, jabatan, harta itu bagi orang percaya itu kita harus jadikan sarana untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan sesuatu kebanggaan, bukan sesuatu yang kita anggap paling berharga dalam hidup kita, atau sesuatu hal yang dapat membahagiakan kita. Karena kita tidak bisa mendapatkan kebahagiaan dari sesuatu yang ada di dalam dunia ini. Kalaupun kita bahagia hari ini, itu kebahagiaan yang semu, saudaraku.
itu sukacita sementara, itu bahagia yang palsu. Karena sekali kelak kita pasti akan merasa susah sulit seumur hidup. Karena kebahagiaan dari dunia ini itu kebahagiaan terbatas. Itulah sebabnya saudaraku, Tuhan berkata dengan tegas bahwa penyembah-penyembah berhala akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Tuhan menghendaki saudaraku kita mengasihinya dengan segenap hati, dengan segenap jiwa dan dengan segenap akal budi kita. Di bagian yang lain Tuhan Yesus juga berkata, Matius 6 ayat 24, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Ini adalah peringatan keras dan tegas oleh Tuhan kepada kita, bahwa kita jangan mengasihi mencintai dunia ini. Jangan kita mengabdikan diri kepada hal-hal yang sifatnya materi atau sifat duniawi, saudaraku. Karena kita tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Pasti kita akan lebih condong kepada satu dan satu kita akan tinggalkan. Jadi saudaraku, jelas Tuhan sangat tidak menyukai berhala-berhala ya. Berhala-berhala yang masih mengikat kehidupan kita. Dia tidak ingin. Nah, sehingga saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ketika seseorang menghancurkan patung-patung itu, terkadang kita sudah merasa, kita sudah melepaskan berhala. Atau ketika kita sudah membakar jimat-jimat, kita berarti sudah terlepas dari berhala-berhala itu. Belum tentu saudaraku, belum tentu ia sudah melepaskan penyembahan berhala. Sebab jika seseorang masih mencintai dunia ini, saudaraku, dan segala apa yang ada di dalamnya, sesungguhnya mereka masih melakukan penyembahan berhala. Karena orang-orang yang seperti itu tidak akan memiliki kasih yang utuh kepada Tuhan. 1 Yohanes 2 ayat 15 berkata, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Jelas, clear di sini saudara. Kalau kita masih bercinta dengan dunia ini, kasih terhadap Bapa tidak ada di dalam hidupmu. Kalau kita masih mengasihi dunia ini, mengasihi harta, mengasihi jabatan, mengasihi pangkat, mengasihi mamon, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam kita. Pagi hari ini mari kita memilih. Pilihan itu ada pada kita. Apakah kita mengasihi Tuhan atau mengasihi dunia ini? Kalau kita mengasihi dunia, kasih akan Bapa tidak ada dalam hidup kita. Mari kita memeriksa kehidupan kita, memeriksa hati kita, saudaraku. Adakah seseorang atau sesuatu yang lebih menarik, lebih berharga, lebih membahagiakan kita daripada Tuhan? Jika hal ini terjadi dalam hidup kita, ada dalam hidup kita, masih mengikat kehidupan kita, mari kita singkirkan dalam hidup kita. Jangan sampai hal itu menghambat kita untuk bertemu dengan Bapa di kekekalan. Kiranya kebenaran firman Tuhan pagi hari ini dapat memberkati Bapak Ibu sekalian dimanapun kita berada. Saya percaya Roh Kudus pasti menolong kita. Tetap percaya, tetap berdoa, tetap waspada. Apa yang kita miliki hari ini itu hanya sementara. Tuhan adalah kekal, Tuhan adalah abadi. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Amin.